Iya, shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di channel saya Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, share, dan komen. Iya saudara, karena pandemi virus corona yang terjadi hari-hari ini membuat semua orang masih tetap harus stay at home, bahkan sampai batasan waktu yang kita tidak tahu. Maka ada banyak berbagai macam penyakit yang muncul saudara ya. Salah satunya hari-hari ini mungkin yang saudara juga sudah dengar, ada istilah sebuah penyakit baru yang namanya cabin fever. Apa itu cabin fever? Cabin fever adalah sebuah hal yang menekan manusia, keadaan yang tertekan di mana manusia itu terlalu lama terisolasi dan tidak berhubungan dengan dunia luar. Ini bisa terjadi karena seperti yang kita tahu bersama, setiap hari kita semua pasti melakukan aktivitas di luar rumah, kita bekerja, bahkan sehari-hari. Kalau dulu kita seharian itu nggak keluar rumah, rasanya aduh gimana gitu ya, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus beradaptasi dengan orang lain. Tetapi dengan keadaan pandemi virus corona ini, kita dipaksa ya, mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita ada di dalam rumah, bahkan sampai batasan waktu yang bahkan kita belum tahu. Nah, karena keadaan ini saudara, banyak orang menjadi tertekan, banyak orang menjadi depresi, bahkan banyak orang yang akhirnya menjadi stres dan ya, sehingga keadaan mereka itu bahkan kita nggak tahu ya. Iya, cabin fever adalah sebuah keadaan di mana seseorang tertekan dengan keadaannya ya, karena terkurung di satu tempat atau di satu ruangan tertentu dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Saudara, ternyata ya ada gejalanya, ada tanda-tandanya orang yang terkena cabin fever ini. Yang pertama adalah orangnya itu ya gelisah, ya bawaannya itu gelisah saudara ya. Jadi jiwanya tidak tenang, dan seperti hari-hari ini juga saya banyak mendapatkan WA orang-orang berkata, "Ibu saya gelisah, saya tertekan, Bu, saya rasanya ada kekosongan di jiwa saya, sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan." Ya, perasaan gelisah itu tanda yang pertama orang yang mulai terkena cabin fever ini saudara. Yang berikutnya adalah mudah marah saudara ya. Jadi apa dikit itu marah, apa dikit itu stres gitu ya, marah ya saudara, terpancing untuk marah karena tekanan yang dari dalam itu saudara, yang ya dia tidak lagi berhubungan dengan dunia luar, jadi dia mudah marah. Yang berikutnya adalah gejalanya mudah tersinggung ya. Ya, mungkin kita ngomongnya A, dia nangkepnya B. Makanya saudara, di China sendiri ya, ketika mereka setelah menghadapi pandemi corona ini, justru terjadi banyak perceraian ya di kalangan rumah tangga dan pernikahan di sana. Kenapa? Ya karena mereka mengalami kejenuhan yang luar biasa, sehingga orang gampang tersinggung, gampang marah. Suami istri ngomong A ya, suaminya nangkapnya Z gitu ya, yang selama ini mereka tidak pernah bersama-sama setiap hari, tiba-tiba 1 kali 24 jam kali berapa bulan harus bersama-sama dan mengalami kejenuhan yang luar biasa. Yang berikutnya, gejala yang berikutnya adalah pola tidur terganggu ya. Jadi susah tidur saudara, bahkan ada yang kalau malam nggak tidur, kalau siang tuh dia tidur seharian. Nah, kalau ini tidak disikapi bisa menjadi juga sesuatu yang berbahaya bagi tubuh, karena semua hormon akan berubah dan itu akan memicu kesehatan kita menjadi semakin menurun. Yang berikutnya ya, selain sulit tidur ya dan bisa terganggu juga pola tidur, yang terjadi juga akhirnya ya letih ya, mudah lelah gitu ya. Orang yang ciri-ciri yang berikutnya susah berkonsentrasi, gagal fokus ya. Jadi nggak bisa mikir lagi, pokoknya fokusnya gagal deh ya. Lalu yang berikutnya tidak sabaran pasti. Yang berikutnya adalah mudah sedih, depresi, dan tertekan. Ya pastinya saudara, kalau orang sudah susah tidur, pola makannya terganggu, lalu emosinya terganggu, jadi akhirnya ya gampang sedih, marah, depresi, semua mengganggu jiwa. Nah, kita mau belajar sama-sama saudara supaya kita bisa terhindar dari cabin fever ini atau penyakit di mana membuat orang depresi ya. Beberapa orang bisa menemukan cara hidup yang berbeda di dalam rumah, tetapi mungkin bagi sebagian orang
ya tidak seperti itu karena responnya berbeda-beda. Nah, kita sekarang sudah ada di keadaan ini dan memang tidak bisa dicegah ya selama masa pandemi ini. Ya kita juga memang tidak boleh bepergian kemana-mana. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kita tidak terkena yang namanya cabin fever ini, saudara? Yang pertama adalah tentunya saya akan membahasnya sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, mari kita berdamai dengan keadaan ya. Saya suka berkata begini, saudara, manusia itu tidak bisa mengendalikan semua keadaan yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi kabar baiknya kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita berespon atau bagaimana sikap kita terhadap sebuah keadaan. Ya, kita nggak punya pilihan lain hari-hari ini selain kita berdamai dengan keadaan ini, saudara. Ya, terimalah keadaan ini. Ya, jangan berusaha bertanya terus kenapa ini terjadi. Saudara, kita bisa belajar dari peristiwa Ayub. Ketika Ayub itu dia dalam keadaan yang tadinya kaya raya, diberkati, memiliki keluarga, istri dan anak-anak. Tiba-tiba ketika Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, di mana semua hartanya habis, bahkan anak-anaknya mati, Ayub diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan awalnya itu Ayub tidak bisa berdamai dengan keadaannya. Kalau kita baca dalam Ayub 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Ayub tuh berkata begini, saudara. Ya, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku, kata Ayub. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, ya, membuang semua hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Kenapa Ayub bisa berkata begitu, saudara, pada ayat Ayub yang ke-10 ini? Karena ya saat itu dia belum bisa berdamai dengan keadaannya, ya dia nggak bisa terima, bahkan ya dia pada waktu itu karena keadaan yang begitu tidak mengenakan bagi dia, dan itu keadaan yang berbeda dengan ketika dia mengalami semua apa yang nikmat selama ini dia nikmati seperti biasanya. Tiba-tiba dia harus masuk ke dalam sebuah keadaan yang sangat bertentangan dengan keadaan yang dahulu. Ya, dia nggak bisa berdamai, dan ini yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang menjadi depresi, stres, ya, sehingga terkena cabin fever. Kenapa? Karena ya dia nggak bisa berdamai dengan keadaan ini. Saya menerima banyak, ya ibu saya udah bosan, ibu saya stres, ibu aduh rasanya pengen marah, kayaknya sampai anak-anak juga jadi pelampiasan saya marah. Bahkan suami, ya saya marah, suami tambah marah, bu. Jadi yang ada dalam rumah ini adalah pertikaian, ya, karena kami, saudara, memang tidak enak, ya. Saudara bisa bayangkan kita yang tadinya bisa pergi keluar. Saya juga merasakan hal yang sama. Biasanya saya pelayanan, ya tiba-tiba ada dalam keadaan yang benar-benar ya tidak bisa kemana-mana. Itu benar-benar bisa membuat kita galau. Tapi bagaimana kita berdamai dengan keadaan, itu yang terpenting. Ya, kita nggak ada pilihan lain selain kita berdamai dengan keadaan. Jadi mari kita melihat keadaan ini sebagai sesuatu yang memang Tuhan izinkan. Justru saat-saat ini kita harus belajar bagaimana kita mengendalikan jiwa kita, emosi kita untuk menjalani hari-hari ini selama masa stay at home yang kita nggak tahu sampai kapan. Berdamailah dengan diri sendiri. Kenapa? Kalau Anda tidak berdamai dengan diri sendiri seperti Ayub, dia akhirnya cenderung menyalahkan Tuhan. Dia berkata, kenapa engkau melakukan ini kepadaku, ya? Sedangkan engkau itu mendukung orang fasik. Ini Ayub agak kurang ngajar bicaranya kepada Tuhan karena dia belum bisa berdamai dengan keadaannya pada saat itu, saudara, ya. Mari kita berdamai dengan keadaan kita supaya ya kita bisa menerima semua sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena cabin fever ini, saudara, adalah tidak ada cara lain. Mari kita mengendalikan diri sendiri. Ya, Daud pernah mengalami sebuah keadaan di mana dia tertekan, ya, tapi dia berkata, ya,
di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima, Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Ya, Daud bilang, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan keadaan di sekeliling kita, maka kita harus mengendalikan diri kita. Saudara ya, ketika kita nggak bisa mengendalikan keadaan di sekeliling kita, maka satu-satunya yang harus kita kendalikan adalah diri kita. Daud berkata kepada dirinya sendiri, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam aku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku?" Ya, berharaplah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, Dia Tuhan penolongku, tempat perlindunganku. Hari ini saudara, mari kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan lebih dari hari-hari yang sebelumnya, karena kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, bahkan kita nggak tahu sampai berapa lama ini terjadi. Tapi bagian kita adalah tenangkan dirimu, kendalikan dirimu. Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya itu seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Tidak ada cara lain selain berdamai dengan keadaan dan berdamai dengan dirimu sendiri. Karena itu tetaplah berserah pada Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita menaruh harapan kitanya kepada Tuhan, dan kita mau bilang kepada diri kita, "Hai jiwaku ya, jangan tertekan, jangan galau, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan." Dan saya berdoa biar setiap kita hari-hari ini semakin kuat dalam Tuhan, dan biar kita boleh semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita mengangkat tangan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan hari-hari ini Tuhan, Engkau yang melihat setiap keadaan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam keadaan tertekan mungkin. Tuhan tolong Bapa, Engkau yang sanggup mengendalikan hidup kami, dan kami mau mengendalikan diri kami sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau berikan kami kekuatan untuk melewati semua hal ini. Damai sejahtera dalam rumah tangga keluarga kami, anak-anak, suami, istri, semua tinggal dalam damai sejahtera-Mu, sampai kami boleh selesai melewati semua hari-hari ini dan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari stres, gelisah, depresi, takut, cemas. Kami hanya mau belajar percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba percaya semua anak-anak-Mu akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya saudara, kalau saudara diberkati dengan channel saya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa pencet tombol lonceng supaya saudara mendapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Jangan lupa bagikan video-video ini jika Anda diberkati, supaya juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Stay on my channel dan God bless you. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku